Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gusti Raden Mas Dorojatun, demikian nama yang disandang beliau ketika kecil. Dilahirkan pada tanggal 12 April 1912 Masehi. Beliau adalah anak ke-9 Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dari istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Masa muda GRM Dorojatun dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII menitipkan beliau ke pasangan Belanda. Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder atau seorang kepala sekolah NHJJS. Pihak keluarga Mulder diberi pesan supaya mendidik GRM Dorojatun layaknya rakyat biasa. GRM Dorojatun diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi pengasuh. Nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton. Di keluarga ini beliau dipanggil sebagai Henki atau Heng kecil. Masa-masa sekolah beliau jalani di Yogyakarta, mulai dari Frobel School atau Taman Kanak-kanak, lanjut ke Eerste Europe Leger School B, yang kemudian pindah ke Neutral Europees Leger School. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, beliau melanjutkan pendidikan ke Hoger Burgers School di Semarang dan Bandung. Jenjang pendidikan HBS belum tuntas ditempuh ketika ayahandanya memutuskan mengirim beliau bersama beberapa saudaranya ke Belanda. Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan di Rijksuniversiteit di Leiden. Di sini beliau mendalami ilmu hukum tata negara sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin Profesor Screets. Pada masa pendidikan di Belanda, ini pula beliau perkenalkan dan kemudian menjadi sahabat karib Putri Juliana yang kelak akan menjadi Ratu Belanda. Tahun 1939 Masehi, peta politik dunia bergerak cepat. Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia II semakin jelas. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memutuskan memanggil pulang GRM Dorojatun meskipun yang bersangkutan belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Setibanya GRM Dorojatun di tanah air, beliau disambut langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Saat itu pula Sri Sultan menyerahkan kepada GRM Dorojatun keris Kiai Joko Piturun. Kiai Joko Piturun sebenarnya adalah atribut bagi putra mahkota, sehingga yang mengenakan bisa dianggap sebagai calon penerus tahta. Selang beberapa hari kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mangkat. Perjalanan GRM Dorojatun menuju Singgasana ternyata tidak mudah. Sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap calon raja baru di Kesultanan Yogyakarta diharuskan untuk menandatangani kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Belanda. Politisi senior Belanda Dr. Lucien Adam yang berusia 60 tahun harus berdebat panjang dengan GRM Dorojatun yang saat itu usianya baru menginjak 28 tahun. Perdebatan berjalan alot utamanya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, GRM Dorojatun tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial. Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan. Yang kedua, beliau juga tidak setuju dewan penasihatnya ditentukan oleh Belanda. Yang ketiga, beliau menolak pasukan atau prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Dikisahkan setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun, GRM Dorojatun tiba-tiba berubah sikap. Hal yang begitu mengherankan diplomat senior Belanda tersebut karena GRM Dorojatun tersedia menerima semua usulan Dr. Lucien Adams. Di kemudian hari, beliau berkisah bahwa keputusan itu berdasar bisikan yang menyuruh beliau
menandatangani saja kesepakatan yang diajukan karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram. Pada tanggal 12 Maret 1940 Masehi, di Tratak Proboyekso, kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab dan terdiri dari 59 pasal, beliau menandatangani tanpa dibaca lagi. Kontrak tersebut berlaku semenjak GRM Dorot Jatun naik tahta. Hari Senin Pon 18 Maret 1940 Masehi, beliau dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, dan dilanjutkan penobatan beliau sebagai raja dengan gelar Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Aloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah kaping 9. Di hari pelantikan tersebut, beliau berpidato dan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, beliau bersama Pakualam VIII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Yogyakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total. Ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali, beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara republik yang baru berdiri tersebut. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintahan republik berada di Yogyakarta, segala urusan pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden atau wakil presiden, staf, operasional TNI, hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan. Bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya untuk tidak menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk republik tersebut. Pada tahun 1949, ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staf kabinet RI harus kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyampaikan pesan perpisahan dengan sangat berat hati. Ujarnya, Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta. Demikianlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjalankan sabda Pandita Ratunya sesuai telegram yang beliau kirim 2 hari setelah proklamasi bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka yang mulia. Sejarah mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut. Di ujung berakhirnya era Orde Lama, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sedang berada di titik terendah. Tak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto. Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Di saat seperti ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyingsingkan lengan bajunya keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada.
dan beliau tetap bagian dari negara itu. Dengan demikian, kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali. Aja salah